yang amalnya memang luar biasa. Apa itu? Bisa mensejahterakan satu kabupaten 400.000 orang. Itu tidak bisa dilakukan Ustadz Somad, itu tidak bisa dilakukan ibu, itu tidak bisa dilakukan bapak, tapi bisa dilakukan orang yang ujung jarinya dititipkan Allah tanda tangan kekuasaan. Dengan satu tanda tangan berdiri Islamic Center Ogan Komering Ilir. Allahu Akbar. Dengan satu tanda tangan bisa dikirim mahasiswa pergi belajar ke Al-Azhar Kairo, belajar ke Mesir, belajar ke Tarim, pulang mendakwahkan Islam, mengalir pahalanya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Iya Pak Ustadz Somad, tapi sekarang kita ini zaman sulit, zaman defisit, zaman efisiensi. Mudah-mudahan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat semuanya menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Bupati ini dulu di Palembang ngaji khatam kitab Safinah bersama Ustadz Kemas Ali. Jadi kedatangan kami yang mendadak ini, Ustadz Ali yang mengatur, akhirnya acara kita terselenggara malam ini. Panitia-panitia yang sudah bersusah payah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Bapak Dandim, Bapak Kapolres yang sudah mengamankan semuanya, mudah-mudahan semuanya ikut mendapatkan amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau pakai seragam TNI, mau pakai seragam polisi, mau pakai seragam jaksa, mau pakai seragam DPR, mau pakai seragam bupati, kalau mati semuanya pakai kain. Ada yang mati pakai seragam korpri, peci terbang, kemeja melayang, mikrofon hilang, berasal dari tanah, berjalan di atas tanah, dan akan masuk lubang tanah, dimakan cacing pita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih diizinkan Allah berjalan di atas tanah, wahai bapak-bapak yang diberikan Allah jabatan dan amanah, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Itu berarti saya sudah ceramah setengah jam. Bapak Ibu sanggup kalau saya ceramah 1 jam lagi? Ibu masih kuat? Bapak masih sanggup? Aku tak kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seragam masih ada, pistol masih besi, pikiran masih kuat, nafas masih berhembus, seragam dengan jabatan masih dititipkan Allah, tolong agama Allah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jangan nanti ketika mata sudah rabun, itu biasanya keluar dalam bentuk kalimat-kalimat di WhatsApp. Ketika kaki tak bisa melangkah, ketika tangan tak bisa menghayun, ketika bibir tak bisa berkata-kata, yakinlah gejala stroke. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diberikan Allah kesehatan, yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Kenapa Ustadz Somad malam ini semangat berapi-api ceramahnya? Sebetulnya Abdul Somad biasa aja, sound systemnya mantap. Jelas suara saya ke sana. Kenapa Ustadz Somad malam ini suaranya menggelegar? Karena saya ceramah di depan orang yang masih ada kekuasaan dan jabatan. Coba kalau saya ceramah di masjid yang di situ semuanya udah pensiunan, apa isi ceramah saya? Marilah kita banyak-banyak ingat mati. Apalah gunanya kita berteriak kuat-kuat? Mari kita pakai jabatan kekuasaan kita. Pas ditanya, masih ada jabatan Pak? Udah nggak ada lagi Pak Ustaz, ngantar cucu aja lagi Pak Ustaz.
kunci mendengar. Ustaz Somad ini kalau ngomong itu nyelekit, mencucuk ke tangkai jantung, kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Ada bapak ibu yang tersinggung? Wah, ketakutan orang. Memang sedap makan malam, sayurnya sayur kubis. Kalau lampu sudah agak padam, tanda waktu sudah mau habis. Menyala abangku. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, datang orang melapor, Pak, ini ada tindakan kesalahan, cepat tindak. Datang orang melapor, ini ada pengedar narkoba, cepat tangkap. Pak, ini ada orang sakit, cepat tindakan. Itulah amal yang lebih hebat daripada tahajud, lebih hebat daripada khatam Quran, lebih hebat daripada haji dan umrah. Kenapa? Karena melaksanakan amanah yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau puasa, anak TK, anak SD, orang tua, semuanya bisa. Betul? Kalau pergi ke Makkah, orang kaya, duit banyak, orang sehat, agak sakit, dorong pakai kursi, bisa. Tapi untuk melaksanakan yang saya sebutkan tadi, orang bisa berjalan dengan tenang, anaknya bisa sekolah karena murah, syukur-syukur gratis. Kalau sakit bisa berobat, bisa terbuka lapangan pekerjaan, dan beribadah hanya dengan ketenangan. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima amanah. Kita tinggal memberikan nasihat dan mendoakan, mudah-mudahan semua kita husnul khatimah. Presiden Soekarno, siapa yang tak kenal Presiden Soekarno? Betul? Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Itu di Maroko ada satu jalan namanya Jalan Soekarno, pakai huruf Arab, Soekarno. Saya foto di depan Jalan Soekarno, difoto. Kenapa sampai ada nama Presiden Soekarno di Maroko? Karena dia ketua gerakan non-blok yang tidak berpihak kepada Rusia, tidak berpihak kepada Amerika, blok barat dan blok timur. Konferensi negara non-blok di Bandung, di antaranya adalah pesertanya Maroko. Kita bangga punya Presiden Soekarno. Tapi begitu rezim Orde Lama tumbang, apa yang tinggal? Yang tinggal Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal dibangun oleh Presiden Soekarno. Habis Orde Lama, naik Orde Baru, muncul Pak Presiden Soeharto, 32 tahun berkuasa. Bulan Mei 98 tumbang dengan reformasi. Apa yang tinggal? Yang tinggal Masjid Muslim Pancasila. Setiap kabupaten kota dengan ciri khasnya, masjid yang atapnya seperti masjid yang didirikan Wali Songo di Demak. Apa maknanya? Presiden silih berganti, kekuasaan tumbang Orde Lama, naik Orde Baru. Habis Orde Baru muncul reformasi, presiden boleh berganti, kekuasaan hilang, tapi yang tetap berdiri adalah masjid. Jangan mati sebelum bangun masjid. Ibu-ibu yang pakai jilbab hijau, yang pakai jilbab kuning, yang tadi disapa oleh Pak Bupati, nanti kumpulkan duit, bangun masjid, namanya Masjid Jilbab Hijau. Setuju? Bapak-bapak bangun masjid, nama masjidnya bingung kami Pak Ustadz. Masjid Al-Ikhlas sudah ada, Masjid At-Taqwa sudah ada, Masjid Al-Jihad sudah ada. Masjid apa Pak Ustadz? Kita kasih nama, tolonglah Ustadz kasih satu nama. Saya kasih nama masjidnya daripada beli rokok. Loh kok aneh namanya Pak Ustadz? Setiap mau beli tabung, setiap mau beli tabung,
setiap mau beli tabung. Nanti diumumkan. Berikut ini mari kita dengarkan daftar penceramah masjid daripada beli rokok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nabi ketika berkirim surat kepada Raja Romawi namanya Heraklius. Siapa namanya? Heraklius. Apa kata Nabi? Aslim taslam, masuk Islam engkau, maka semua negerimu akan selamat. Kau selamat, negerimu selamat. Aslim, masuk Islam. Kalau engkau masuk Islam, falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Itu enaknya kalau pemimpin itu melaksanakan sholat berjamaah. Pertama, dia dapat pahala untuk dirinya. Kedua, dia dapat pahala untuk semua kabupatennya, provinsinya, negaranya, dan dia dapat aliran pahalanya. Kalau saya sholat cuma dapat 1, tapi kalau Pak Bupati sholat, rakyatnya ikut, dia dapat pahala 2, pahala dirinya dan pahala rakyatnya. Begitu juga kalau buat dosa, dosanya double juga. Mudah-mudahan Allah menjaga Pak Bupati